Hai guys, malam, iya malam. Malam, iya malam. Hai, halo. Mau pergi ke enggak? Aku habis pulang. Enggak sih, enggak baru pulang banget, udah dari tadi balik ya. Tadi aku habis juga sakit. Gak tau deh. Tadi aku habis ke dokter gigi. Gigi aku gak rusak sih, cuman sekali. Tadi sekalian periksa. Gitu mas ya. Periksa rutin? Enggak periksa rutin juga sih. Cek kesehatan gigi. Kata dokter gigi aku bagus. Terus tadi habis scaling, ternyata habis dicek tuh ternyata gigi aku tuh ada sisa akar gigi itu, jadi sedikit banget. Terus tadi dicabut, tapi sebelum dicabut disuntik dulu. Aku pikir bakal sakit ya disuntik di gusi, ternyata nggak sakit. Banget. Pas habis disuntik langsung dicabut, nggak berasa. Terus pas tadi scaling, dokternya bilang kan, thank you Kak Bagas, dokternya bilang nanti rasanya bakal ngilu gitu atau sakit. Kalau ngilu atau sakit angkat tangan aja gitu. Terus aku gak ngerasa apa-apa, ngerasa tapi nggak ngilu dan gak sakit, cuman mungkin karena nggak terlalu banyak juga sih yang dibersihin. Jadi tadi habis sebelum di scaling dicek dulu, nggak banyak yang perlu dibersihin, jadi mungkin nggak terlalu sakit. B aja gitu. Iya B aja, suaranya aja sih yang kayak, kan suaranya kayak sedang pembangunan gitu. Pembangunan, iya benar-benar kayak pembangunan suara kayak. Terus katanya biasanya scaling tuh 3 sampai 6 bulan sekali. Tadi aku disuruh balik lagi 6 bulan kemudian. Jadi aku nggak terlalu parah dan nggak terlalu banyak yang harus dibersihin. Wisdom tooth aku actually dia yang atas
itu oke. Dia numbuhnya oke, cuman nggak tahu yang bawah kenapa dia tumbuhnya baru setengah. Aku nggak tahu dia tumbuhnya emang setengah atau emang belum tumbuh semua atau apa, aku nggak ngerti. Cuman tadi dia dokter giginya nggak komen apa-apa sih guys tentang wisdom tooth aku. Dia cuman kasih tahu aku, kan waktu itu aku pernah live juga sih, kayak nunjukin sikat gigi aku, sikat gigi untuk anak-anak. Jadi itu tuh aku emang disuruh guys sama dokter gigi aku, tapi ini beda dokter gigi dia, yang dulu sama yang sekarang. Jadi dulu dokter gigi aku emang suruhnya pakai sikat gigi anak-anak karena pertama sikat giginya kecil, terus brushnya halus. Terus kan yang sekarang aku dokter baru lagi, terus tadi dia juga ngomong ke aku, nanti sikat giginya arahnya kayak gini ya, kesini gitu kan. Nah sikat giginya cari yang emang kepalanya kecil dan brushnya juga yang halus aja. So kayak dua dokter gigi ngomong kayak gitu, berarti aku membuat keputusan yang tepat. Tapi sekarang aku udah nggak pakai sikat gigi anak-anak sih guys. Aku pakai sikat gigi dari Jepang. Kalau setiap ke Jepang aku bisa beli 2 atau 3 sikat gigi, karena mereka kepalanya kecil dan juga brushnya lebih halus. Thank you kamu Front. Bukan karena mulutnya kecil gitu. Kalau dokter gigi aku yang sebelumnya, dia bilang gigi aku tuh emang kecil-kecil. Tapi yang tadi nggak bilang apa-apa sih. Yang tadi cuman bilang gigi aku masih bagus, gigi aku bagus katanya. Baru mulai. Thank you Kayu Distira. Aku juga pakai sikat gigi yang kecil. Gak usah sama-samain. Gak apa-apa, it's okay. Thank you Kanuri. Kok aku takut periksa gigi ya? Tapi emang menurut aku buat sebagian orang dokter gigi emang bisa nyeremin sih guys, emang agak ngeri. Tadi tuh sebenarnya gigi aku nggak sakit yang pas di scaling atau nggak ngilu atau gimana, bahkan cabut akar gigi susu pun nggak sakit. Tapi suaranya itu loh, kombawa, suaranya itu tuh bener-bener kayak pembangunan. Aku nggak tahu guys. Dan aku ngerti kenapa orang-orang bisa takut, karena dilakukan di bagian tubuh kita tapi kita nggak bisa ngelihat, jadinya kan worry ya, jadi kayak apa nih gitu, kayak gitu guys. Tapi tadi aku biasa aja sih, dia kayak biasa aja. Takut mahal juga kak, setuju banget. Jadi tadi tuh pas aku awalnya kan aku pengen scaling doang ya, aku scaling doang, terus habis itu pas di atas diperiksa keadaan giginya, abis di scaling, terus habis itu ada add-onsnya guys. Scaling terus habis itu dikasih kayak cairan buat memperkuat gigi, terus abis itu pun aku ternyata ada akar gigi susu aku yang ketinggalan, jadi harus dicabut, and then cabut gigi tuh mahal ya. Jadi tadi tuh totalnya tuh misalnya aku perkirakan
berapa ya? Misalnya 1, tapi karena ada add-onsnya jadi kayak 3 gitu. Cat warna rambutmu apa namanya kak? Sebenarnya guys, sebenarnya ini awalnya dia adalah olive ash, tapi dia luntur. Dia udah luntur. Jadi ini adalah olive ash yang udah luntur kak. Waktu gusi disuntik itu yang paling mengerikan. Justru itu yang paling biasa aja tadi. Tadi kayak dokternya casually cuman yang kayak oke, kita cabut akar gigi susu, disuntik dulu ya, set set, udah cabut, terus tiba-tiba aku disuruh kumur, terus ditunjukin ini tadi akar gigi susunya kecil sih, so kayak oh udah kecabut, udah. Sekarang nyeri nggak? Enggak nyeri. Karena tadi dikasih cairan buat penguat gigi juga. Jadi selesai segala treatment itu dikasih cairan penguat gigi. Aku nggak tahu apa namanya. Aku lupa tadi ada nama treatmentnya apa gitu. Cuman aku nggak tahu. Semoga birthday t-shirtnya bisa aku pakai waktu teater sementara ya gitu. Semoga ya guys. Aku seneng banget sumpah kalau misalnya ada yang pakai birthday t-shirt aku, karena aku jadi gampang identifikasinya kayak ih gitu. Kemarin waktu OFC banyak yang pakai birthday t-shirt aku, terus aku jadi kayak dilempar ke genteng nggak gitu akar giginya. Enggak lagi guys, tadi dibuang sama kakak suster ya. Jadi ditunjukinnya kan sama kakak suster ya, terus kayak nih, terus kecil sih, terus aku kayak oh iya udah ya, iya. Terus suster bilang saya buang ya, terus aku kayak oke. Ya guys, dulu katanya kalau misalnya anak kecil abis cabut gigi atau abis ganti gigi susu, katanya gigi yang atas itu harus dibuangnya ke bawah tanah, sedangkan gigi yang bawah harus dibuangnya ke atas biar katanya numbuh. Kalau misalnya yang atas kan numbuhnya ke bawah, kalau dibuangnya ke bawah biar numbuhnya ke bawah. Kalau gigi yang atas dibuangnya ke atas biar numbuhnya ke atas. Kata siapa sih? Jujur nggak tahu. Harusnya ditaruh di bawah bantal biar disamperin fairy tooth. Ada yang bilang juga kayak gitu. Tadi mana sih ada yang bilang? Ada yang nanya kayak percaya nggak sih aku apa sih tadi? Mitos. Iya guys, itu emang mitos. Tapi menurut aku ya, setelah aku besar, kenapa ada mitos gitu? Itu tuh sebenarnya buat apa gitu? Setelah aku tarik kesimpulan untuk diriku sendiri ya, kalau kalian gak setuju, ya nggak apa-apa. Prinsip kita nggak harus sama. Menurut aku mitos itu kadang tuh ada baiknya, tapi kadang mainly biar hidup lebih seru. Kayak biar seru aja hidup ya. Misal mitos yang fairy tooth itu, jadi nanti diambil peri gigi, misalnya cabut gigi ambil peri gigi, nanti ada kalian dapat hadiah atau dapat uang atau apapun itu tuh maksudnya biar anak-anak nggak takut buat cabut gigi atau nggak takut biar giginya dicabut atau apa gitu. Jadi kan
biar seru aja hidupnya gitu. Atau misalnya mitos kalau misalnya nyapunya nggak bersih nanti pasangannya berewokan. Nah menurut aku itu biar apa, biar bersih nyapunya, kayak biar seru aja hidupnya, bukan yang gimana gimana banget. Mitos nggak boleh duduk depan pintu, iya itu sebenarnya biar apa, biar nggak ngalangin jalan aja. Tapi asik sih mitos-mitos kayak gitu, membuat kehidupan lebih seru. Aku juga abis cubit gigi. Kok bisa cubit gigi? Oh ya kemarin aku bilang kita bakal review ini ya. Kita akan review merch Kikyo. Ini dia, ini ada hand towelnya. Ini lumayan panjang nih. Berapa senti nih kak? Ini apakah ada kangen YouTube? Sini panjang banget. Ini dari sini. Ini hand towel Kikyo. 1 meter iya kak? Tuh, sumpah. Tuh, iya sih aku percaya kalau ini 1 meter. Ini kayak hampir setengah badan aku. Mungkin 1 meter kali ya. tensi nosipo aku belum dikasih. Thank you Kak Erin. Oke, jadi ini set Kikyo. Ini tulisannya namaku, nama panjang aku, Gita Sekar Andarini. Ini tau gak? Ini buat kayak ye. Atau ini. Atau ya, enak nih kalau ada summer fest ya. Summer fest iya, summer fest konser bawa ini. Kayak fans bola, iya tujuannya itu kita mendukung JKT seperti kita mendukung bola. Itu nanti dibawa pas meet and greet boleh nggak kak? Boleh. Tapi aku nggak tahu ya bisa dibawa masuk ke dalam diri atau enggak. Tapi kalau dibawa doang untuk foto-foto atau untuk nonton mini live-nya boleh. Tuh ada JKT U16, iya kan? Ini bola sumpah. Ini kalau masih ada summer fest yang konser yang main air, ini berharga. Ini coba kita bawa agar nggak kena air. Atau diikat kayak gini ke belakang. Menurut aku konser JKT48 selama aku di sini ya, selama aku yang melakukan konser tersebut, yang paling seru iya sih Summer Festival. Itu 2 show seru banget.
Kayak banyak banget hal yang terjadi di situ, kayak senang sedih semuanya ada, main-main juga ada. Oke. Terus ini dia gantungannya, keychainnya. Ini lucu banget keychainnya. Ini show yang aku pakai buat Kikyo. Buat Kikyo. Ini kok kesini? Kesini. Show yang aku pakai buat Kikyo. Nih, terus ada namanya Gita. Namanya Gita. Terus ada backpack aku. Backpack. Oh. Ini lucu banget. Terus dia ada enamel pin juga. Enamel pin. Aduh, tulisannya kayak gini. Ini depannya, ini belakangnya. Ini belakangnya. Dia dicopot kayak gini. Lucu. Lucu. Ini juga lucu. Kalau yang mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa kontak kakak Gitroops. Silakan. Kebalik. Pulang kampung ya. Thank you Kak Ono Martida, terima kasih. Towel itu ya, iya ini towel. Ini towel print out tulisannya nama aku, depannya kayak gini. Oh ya tadi belum tunjukin belakangnya kosong guys. Bahannya kayak gini, coba kalian lihat secara dekat kayak gini. Gitu guys. Nanti kalau misalnya ada lagi yang berikutnya kita stop. Ada rencana dream life bareng Kak? Jujur nggak tahu. Udah ada outfit meet and greet Kak? Sebenarnya aku udah siapin sih. Aku udah pesen. Itu bentuknya dress, warnanya
putih hijaunya tapi hijau muda, tapi kayaknya mainly warnanya putih deh, tapi ada mungkin 50-50, enggak 60-40, mungkin 60% putih 40% hijau, atau 50% hijau 50% putih. Pokoknya di dalam dress itu ada warna putihnya, ada warna hijaunya, tapi hijaunya tuh hijau muda. Kemarin tanding bulu tangkis menang, dapat juara 3. Congratulations. Congrats atas pencapaian. Selamat merayakan. Oke. Kemarin gua bilang kayak pengen ngomongin yang kita bawain Andaiku Bukan Idola di Jepang. Bentar, buka ini aku dulu. Ya guys, akhirnya kita bisa membawakan Andaiku Bukan Idola di Jepang. Yeay. Aku pas dikasih tahu nanti kita bakal perform lagu Andaiku Bukan Idola, aku kayak seneng banget, sumpah. Aku seneng banget. Jadi terakhir aku perform di Jepang kan itu Magic Hour yang at Jam kan. Jadi waktu itu at Jam kita syutingnya di Jepang, terus akhirnya bisa performin lagunya di Jepang juga. Terus Andaiku Bukan Idola juga syutingnya di Jepang, terus kita bisa bawain dan performin lagunya di Jepang juga. Seru banget. Terus itu pertama kali aku datang ke event meet and greet-nya kakak-kakak AKB48 Senpai bareng Kai Wiwi, ya bareng Wiwi Sang. Jadi kita perform ber-13. Seru banget. Waktu ber-13 sebenarnya adjustmentnya nggak terlalu banyak, tapi definitely ada adjustment. Seru banget. Terus kita ketemu teman-teman kakak-kakak AKB48 yang kemarin datang waktu event meet and greet kita juga. Terus ketemu lagi, aku ketemu sama Miu Chang. Ini Miu Chang, kalian panggilnya mungkin Mizumin ya, Mizumin Chang. Tapi aku kan kenalan sama dia waktu pas kita di Jakarta. Aku kenalin nama aku Gita Des, terus kayak Gita Chang gitu. Terus dia kenalin namanya Miu Chang, terus jadinya aku panggilnya Miu Chang. Terus waktu itu ada yang bilang kayak fans JKT, ada yang bilang kayak itu panggilannya Mizu nggak sih? Mungkin dia memang nama panggilannya Mizumin atau Mizu Chang, tapi dia kenalin ke aku namanya Miu Chang, jadinya aku panggilnya Miu Chang guys. Dia lucu banget. Terus dia bilang dia ingat sama aku, jadi tuh kan thank you Kakua, terima kasih banyak. Jadi kan pas di sana, pas di booth kita mau shoot bareng-bareng, aku kenalin diri. Aku tuh selalu kenalin diri aku duluan guys. Jadi waktu pas Miu Chang datang ke Jakarta juga, waktu itu aku kenalin diri aku duluan. Kayak waktu pas kita JR, aku kenalin diri aku duluan kayak kita Des. Terus abis itu hari Meet and Greet kita ada MC bareng di panggung gitu kan. Terus aku kenalin diri kayak main games di panggung, aku kenalin diri aku duluan lagi kayak gitu. Kita Des. Abis itu kemarin waktu pas di tempat shoot, aku juga kenalin diri aku duluan lagi. Aku kayak
kita des. Ya nggak apa-apa kan. Terus habis itu dia bilang, iya aku inget kok. Terus gemes banget sumpah. Dia bilang, oh boleh teh. Aku bisa tahu kenapa dia ngomongnya iya aku inget, karena dia ngomongnya oboete pakai bahasa Jepang. Iya pakai bahasa Jepang guys. Aku sama dia ngobrolnya pakai bahasa Jepang. 80% bahasa Jepang, 70% bahasa Jepang, 30% bahasa Inggris. Terus pas to shoot ternyata kita sempat ngobrol banyak banget. Gak banyak banget sih, jadi kayak di setelah to shoot misalnya posenya apa gitu, terus dia kasih tahu ini gitu. Terus dia tuh kalau nggak salah signature pose-nya itu kayak gini. Terus dia kasih tahu ini tuh cry gitu, cry. Terus dia bilang waktu dia ke Jakarta dia suka banget sama mie goreng. Dia suka banget sama mie goreng. Terus aku kayak oh gitu. Terus dia nanya ke aku, kalau misalnya di Jepang kamu sukanya apa? Terus aku bilang, ini pakai bahasa Jepang campur bahasa Inggris ya, bahasa Jepang sih mainly. Itu kayak obrolan itu pakai bahasa Jepang. Terus aku bilang, kalau di Jepang aku paling suka taiyaki. Terus aku bilang aku sukanya anko taiyaki, jadi taiyaki yang isinya kacang merah. Tapi aku ada lagi di sana tuh sekarang ada anbata taiyaki, jadi anko sama butter buat isian taiyaki. Itu enak banget sumpah. Dia bilang kita bisa ngobrol kayak gitu karena tiba-tiba ada yang to shoot sama kita, terus dia kayak nasi goreng gitu. Terus aku kayak oh nasi goreng. Terus dia bilang kalau aku sukanya mie goreng. So kayak terus kita ngobrol apa lagi ya, oh ya aku ucapin omedeto juga ke dia, kayak congrats. Dia kan pas pengumuman masuk ke jajaran Senbatsuka, terus aku ingat, terus aku bilang oh omedeto gitu. Terus kata arigato. Itu venue-nya gede banget guys. Sebenarnya mirip ya sama Ice BSD, tapi aku rasa itu agak lebih luas. Aku kurang tahu juga sih. Terus kita ngobrol apa lagi? Banyak sih, kita kayak di sela-sela foto tuh banyak ngobrol. Terus juga kan semuanya kayak rata-rata fansnya minta posenya pose bareng gitu, jadi banyak pose yang kayak aku sama dia bikin love. Sebenarnya sebelum kita to shoot, jadi ini to shoot tuh udah sesi terakhir banget kan, aku tuh udah pengen nyamperin dia, terus kayak minta foto atau apa. Nah, tapi aku rasa mereka tuh sibuk banget karena ini eventnya mereka kan, jadi aku oh ya udah nanti aja gitu. Terus ternyata pas to shoot yang grup to shoot kita nggak dikasih tahu gitu awalnya nanti kita sama siapa. Terus ternyata aku sama Miyu-chan. Terus aku kayak yay ketemu lagi sama Miyu-chan, senang. Lucu sih konsep fotonya. Iya guys, jadi konsep fotonya kita kayak di situ ada kayak 4 kali to shoot aku rasa ya. Jadi yang pertama itu ada to shoot aku bersama Michi. Bersama Michi kita bukan to shoot yang kayak berdua terus nanti ada satu fans, enggak, kita foto berdua, fans fotoin, enggak fans fotoin, fans request pose. Jadi misalnya dia datang terus kita sapa, terus kayak posenya mau kayak gimana, terus aku sama Michi kayak nanti dia bilang posenya mau kayak gini gitu, terus nanti aku sama Michi kayak gini.
terus nanti Polaroid gitu bentuknya, terus dia bawa pulang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah to shoot yang sendiri-sendiri, jadi aku bersama fans to shoot. Terus yang ketiga itu ada grup to shoot tapi bareng bareng 4 orang member JKT. Jadi 4 orang member JKT, terus ada satu fans, dia duduk gitu di tengah. Terus yang terakhir banget yang ini kita berempat, jadi member JKT dan member AKB to shoot, grup to shoot. Kan kayak gini ya, nanti di sini tuh ada kursi gitu, jadi satu fans duduk gini, jadi 4 member dan satu fans. Jadi yang pertama ada 2 orang, aku sama Michi, tapi fansnya nggak ikut foto. Terus yang kedua per member bersama fans. Yang ketiga grup member grup, pokoknya grup member 4 orang bersama fans. Yang keempat juga grup member 4 orang AKB48 dan JKT48 bersama satu fans. Kita di sana mainly to shoot. Terus kita performnya Andai Ku Bukan Idola sama KFC. Itu bareng-bareng sama member AKB48. Iparnya merek apa guys? Ipar? Aku belum punya ipar guys. Tapi di sana tuh aku rasa, kan mungkin banyak yang baru tahu JKT ya, mungkin tahu JKT tapi nggak tahu perorangannya. Tapi itu setiap kita dada mereka langsung dadain balik gitu fansnya. Jadi aku ngerasa senang banget di sana, asik banget di sana. Yui Sang, iya aku juga ketemu Yui Sang lagi. Di sana seru banget. Terus jadi di sana tuh mainly mereka nggak pegang HP terus ya, jadi kayak ngeliatin kita gitu, terus kayak misalnya kita gini terus mereka langsung kayak, bahkan yang lagi misalnya nganteri handshake sesi sama member AKB, terus kita lewat, mereka lagi ngantri aja kan, terus kita gini, terus mereka kayak gitu. Walaupun mungkin mereka juga baru tahu kita ya, tapi aku senang banget sih. Mungkin nanti kalau misalnya panas nggak di sana? Tadi aku lupa mau apa. Panas nggak di sana? Di sana dingin karena lagi musim haru itu spring, musim semi. Itu di sana dingin, biasanya antara berapa ya, 15 sampai 20-an derajat. Adem di sana, adem. Nah, cuman kalau malam itu lebih berangin, jadi lebih dingin. Enak banget sumpah di sana. Bahkan ini baju aku guys, waktu hari, kayaknya hari pertama di Jepang, hari kedua ya, aku cuma pakai ini.
Tapi aku ini sih apa namanya, aku bawa jaket juga di bawah, jadi kayak misalnya udah terlalu dingin saya nggak pakai jaket. Suka banget sama outfit yang itu. Thank you, thank you, thank you. Terus kita nggak lama sih di situ, kayaknya 5 hari. Terus tentu saja di 5 hari itu aku pikir aku akan setiap hari membeli taiyaki, tapi nggak bisa ya. Aku achieve beli 2 taiyaki. Sebenarnya itu kurang. Terus ada satu kopi yang aku suka di sana. Kopinya tuh honey latte gitu. Jadi dibandingkan pakai gula dia pakai honey. Ini nih kopi yang aku post videonya di TikTok. Ini juga sih, ini aku juga cuman pakai ini aja. Ini adalah honey latte yang aku suka, yang aku minum. Itu enak. Terus beli apa lagi ya di sana? Mainly aku di sana beli skincare, makeup, dan juga baju sih. Nggak beli plushie Pokemon lagi. Enggak. Tapi kemarin aku ada bawa pulang. Aku dikasih sih satu batch maru yang gajah. Bentar. Nih aku tunjukin. Mana sih? Kita jeda dulu. Oke. Ini dia. Waktu itu aku sempet pernah taruh ini di PM kayak apa yang beli ini, tapi nggak jadi. Terus abis itu aku trip lagi kan ke Jepang, terus nggak jadi beli lagi. Habis ini trip lagi ke Jepang, and then dia pulang tanpa aku beli. Jadi sebenarnya menurut aku kutipan jodoh pasti bertemu, atau kayak kalau emang jodoh nanti balik lagi, itu benar adanya guys, nggak bohong. Ini aku nggak beli, jadi itu emang aku nggak terlalu nyari batch maru di trip Jepang yang kali ini. Aku kayak oke, karena ada barang lain yang ingin aku beli kan. Tiba-tiba sebelum balik ke bandara, aku dikasih ini sama kakak staff yang udah temenan sama aku, yang nemenin aku trip Jepang waktu akhir tahun lalu juga. Tiba-tiba dikasih ini, so kayak makasih ya kak. Padahal aku nggak pernah kasih tau ke dia kalau misalnya aku pengen beli ini. Jodoh pasti bertemu. Aku dapet ini tanpa aku harus beli, tanpa aku cari, tiba-tiba
sebelum aku pulang ini ada di tangan aku kayak gini. Oke. Ini yang pengen aku. Ini yang aku pengen. Tapi ternyata memang jodoh aku. Jadi dia balik sendiri kak. Coba lihat ada pitanya, terus dia adalah gajah. Di belakangnya juga ada buntutnya nih. Mana sih? Nih. Tuh, lihat mukanya. Ini gajahnya pakai blush on. Kan? Ya. Sebenarnya di trip yang kali ini aku juga kayak aku kan biasanya kayak suka ngelis barang-barang apa yang aku pengen sebelum aku berangkat ke Jepang. Terus ini nggak ada di list aku. Aku mikirnya kayak mungkin next trip Jepang kali ya beli kayak perintilan bed baru. Tapi kemarin aku tuh beli perintilan bed baru yang lain. Aku tapi bukan buat aku guys, buat oleh-oleh. Jadi aku beli 2 perintilan bed baru, dua-duanya buat member. Semangat sumpah. Nanti trip ke Jepang sama tim Dream. Aku bersama tim Dream. Semoga ya. Aku gak ngebayangin kalau misalnya kita ke Jepang bareng-bareng. Jadi seperti yang kalian tahu tim Dream itu kan basic banget. Sedangkan di Jepang itu nggak terlalu berisik gitu. Aku nggak tahu gimana nanti. Bayangin kita di syutin kayak misalnya yang terus tim Dream itu natural ya. Kalau ngomong itu teriak. Itu udah paling natural kita. Kalau ngomong itu teriak. Itu bukan kita emang niat teriak, emang ngomongnya tuh volumenya tuh segitu. Tapi asik sih, semoga bisa. Terus di Jepang, oh iya aku makan ini juga kayak wagyu yang di stick gitu, jadi kayak stick tapi kayak jadi sate wagyu gitu. Tapi kayak street food gitu, itu enak. Terus aku makan fried sandu. Fotonya belum aku post ya. Belum aku pilihin soalnya guys. Belum aku pilihin, belum aku rapihin, belum aku cek aman atau enggak. Bagi yang bertanya, kenapa harus dipilihin? Kayak post yang mana aja pasti bagus. Dipilihin karena misalnya kayak dilihat dulu belakangnya ada orang atau enggak. Kalau misalnya ada orang kan takutnya dia nggak mau dipost di foto atau gimana, atau misalnya ada brand atau apa kayak gitu guys. Ada alasan dibalik semua hal.
Ini aku makan kayak gini. Ini bukan fotonya sih, ini foto dari Google ya guys. Fotonya ada di HP yang ini yang lagi dipakai untuk live. Jadi dia itu luarnya itu sando itu kayak roti yang sando itu dari sandwich, diambil dari kata sandwich kalau nggak salah. Jadi roti yang digoreng terus dalamnya dipakein whipped cream, terus nanti rasa-rasanya sesuai apa yang kita pesen waktu itu. Kalau nggak salah pesen yang strawberry, yang matcha sama krim juga, lupa. Fruit sando, hai fruit sando. Jadi sandwich, fruit sandwich. Tetap dingin atau anget? Kemarin sih mungkin karena cuacanya dingin ya, jadi sebenarnya itu kan digoreng tapi whipped creamnya tuh dingin. Kenapa sampai ke tangan kita udah dingin sih yang luarnya, tapi tetap masih crispy. Nah, tapi makannya agak berantakan ya, soalnya whipped creamnya banyak banget. Nih kalau dari samping kayak gini, ini gambar dari Google ya, semuanya gambar dari Google. Beli di mana kaget? Ini aku waktu di Harajuku. Ya Harajuku. Aku beli ini di Harajuku. Makan apa lagi di sana? Makan tentu saja sushi, terus makan makan seafood bowl. Aku suka banget, ternyata aku suka banget seafood bowl. Ya kayak gini. Bentar. Kayak gini guys. Jadi nasi, bawahnya tuh nasi, tapi atasnya tuh sashimi gitu. Ikan-ikan yang mentah gitu. Ini yang kayak gini, ini foto dari Google ya, ini fotonya soalnya di HP yang ini guys, di HP yang ini yang kita pakai untuk live. Bahkan sumpah, oh my god, jujur ngiler. Tapi ini platingnya cantik banget ya. Yang waktu aku makan dia platingnya nggak kayak gini, tapi rasanya enak banget. Terus makannya pakai ada kaldunya gitu, jadi di pinggirnya ada kaldunya. Jadi oh my god. Jadi biasanya dikasih kayak misalnya kayak gini nih, terus nanti side-nya itu ada kaldu gitu, terus ada dikasih mangkok kecil lagi. Jadi kemarin tuh aku bentukannya yang kayak gini nih, jadi dia ke atas kan penuh gitu kan, jadi nanti di bowl yang kecil lagi dipisahin lagi, terus kita kasih kaldunya lagi, terus baru dimakan. Kaisendon itu enak banget. Terus makan Chutoro tapi sama avocado. Jadi Chutoro itu tuna, potongan tuna gitu kan. Bentar. Thank you Kasifa. Yang mana ya? Kayak gini lah.
Jadi potongan tuna sama potongan avocado. Terus pakai nasi anget. Jujur enak banget. Waktu itu aku sadarnya justru karena orang bilangin aku. Jadi kakak staff yang temenin trip kita Jepang ini, Kak Umi gitu kan, waktu pas di mana gitu makannya ada ini, terus dia bilang tadi ada Chutoro pakai avocado, itu kan kamu suka. Terus aku kayak, emang iya ya aku suka. Iya aku suka guys. Terus makanya aku tahu aku suka banget seafood bowl itu, kayak sendon itu. Awalnya aku nggak sadar aku suka, aku pikir aku kayak oh ya suka gitu. Soalnya waktu itu makannya sama chazuke, jadi seafood bowl sama ditambahin kuah kaldunya. Waktu itu bukan kuah kaldu, pakainya ochazuke. Ochazuke tuh kuah ocha gitu, kuah dari teh hijau gitu. Itu enak banget. Awalnya aku kira aku sukanya tuh si ochazuke-nya, ya aku suka sama ochazuke-nya, tapi ternyata aku juga suka sama seafood bowl-nya. Oh my god, jujur pengen banget. Jadi keinget-inget, iya sumpah. Itu Kak Pronto. Jadi umami ya? Iya. Kalau Uni suka nggak? Kalau Uni suka. Sebenarnya aku jarang makan uni di Jakarta, di sini gitu. Tapi di Jepang kalau misalnya sushinya ada uninya, aku makan, aku suka. Waktu itu bahkan kita kayak makan sushinya tuh satu kotak uni gitu. Semana ya? Kotaknya hampir segini sih, kayak satu kotak uni. Terus dia kasih nasinya terpisah, sama dia kasih seaweednya terpisah. Makan strawberry, kemarin tidak makan strawberry. Ngerakit sendiri, iya ngerakit sendiri. Thank you Kak Yustira. Oh, tidak makan strawberry tapi makan ichigo fried sando, ichigo sando. Thank you Karayu. Terus di Jepang kita ngapain lagi ya? Di sana cepet banget sih guys kita. Ya semuanya terasa cepat kalau di sana. Seru. Terus kemarin aku satu kamarnya bareng Mute lagi. Terus kamar aku sama Mute kan biasanya paling bersih ya. Terus Mute bilang kita harus pertahankan kebersihan kamar kita. Oke, sebentar lagi aku akan baca top guitars. Thank you Kak Syafiq Hasim, terima kasih. Thank you Angkor. Thank you Kak Syafiq. Terima kasih banyak Angkornya. Oke, kita bacain top gifters
Selamat 1 juta views. Iya, selamat 1 juta views juga semuanya. Thank you. Terima kasih telah mencintai Wakaka People. Play itu Wakaka People. Oke, kita bacain top gifters. Kita baca dari nomor 1. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim. Thank you so much Kak Syafiq. Terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti meet and greet. Kita bertemu di meet and greet. Nah, hati-hati berangkat ke Jakartanya. Berangkat ke BSD-nya. Oke, di nomor 2 ada Kak Krua. Thank you so much Kak Krua. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Bertemu lagi. Di nomor 3 ada Kak Onomar Tidak. Thank you so much Kak Onomar Tidak. Terima kasih banyak. Sehat selalu juga di sana. Sampai bertemu kembali. Lalu selanjutnya ada Kak Promto. Thank you Kak. Terus ada Kak Erin, ada Kak Shady, ada Kak Yudhistira, ada Kak Wuhan, ada Kak Wubi, ada Kak Mufron, ada Kak Bagas, ada Kak Subandrio, ada Kak Bilal, ada Kak Shiva, ada Kak Rayo, ada Kak Rido, ada Kak Nurit, ada Kak Raihan, ada Kak Ilham, ada Kak Marsha, ada Kak Opi, ada Kak Yandi, ada Kak S Batu Cair, ada Kak Fatan. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah masuk top gifters. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih banyak semuanya gift-giftnya. Makasih juga udah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Makasih udah komen-komen dan ikut merawaikan juga. Mata nek. Thank you so much. Iya, selamat beristirahat. Iya, terima kasih. Bagi yang masih berkegiatan, semoga lancar kegiatannya. Yang sudah selesai kegiatan, selamat beristirahat. Sampai ketemu kembali nanti. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum air mineral yang cukup, minum vitamin. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali secepatnya. Bye bye. Thank you.